Halo semuanya teman-teman, hari ini lagi-lagi sangat spesial nih guys ya. Kita mengundang seorang ahli hukum pajak langsung guys ya untuk membahas topik yang rasa-rasanya ngeri-ngeri sedap ini guys ya. Kita pertama-tama bersama dengan Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, salam semangat, Mas Awan. Luar biasa ya Pak Rinto dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia teman-teman. Dan kita juga mengundang teman-teman ya, susah nih waktu beliau ya, ahli hukum pajak, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar Pak? Baik, Lawan. Terima kasih, Pak Rinto, undangannya. Oke, terima kasih Pak Rey, Pak Rinto. Jadi teman-teman semua ya, kalau mau tahu siapakah backing di belakang kita semua, nah ini bosnya nih. Bercanda ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi sekarang teman-teman kita akan bahas mengenai otoritarianisme perpajakan ya. Ini konsep yang mungkin orang tahu tapi nggak tahu, mungkin pernah dengar, mungkin nggak pernah dengar teman-teman ya. Mungkin coba saya akan share dulu ke teman-teman semua mengenai konsep otoritarianisme perpajakan, intinya otoriter gitulah, otoriter tapi di dunia perpajakan. Bagaimana ceritanya? Barang apa ini ya? Nah, akan saya share nih teman-teman ya. Jadi otoritarisme perpajakan itu merujuk pada pendekatan ya, di mana pemerintah menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk menetapkan dan mengumpulkan pajak dengan sedikit atau bahkan tanpa partisipasi dan persetujuan dari warga negara itu sendiri ya. Dalam sistem ini, kebijakan pajak itu mungkin dibuat secara sepihak oleh si penguasa atau pemerintah, oknum penguasa dan oknum pemerintah teman-teman ya, tanpa ada diskusi dengan publik atau tanpa ada transparansi dengan kita semua nih. Nah, seringkali bahkan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan atau dampak ekonomi dan sosialnya. Ini adalah konsep akademis teman-teman ya. Nah, ada beberapa karakteristik utama dari otoritarisme perpajakan ya. Ada 1, 2, 3, 4 teman-teman ya. Yang pertama adalah tidak ada keterlibatan publik. Keputusan diambil tentang pajak nih ya, tetapi tanpa ada konsultasi ataupun masukan dari masyarakat, dari kita-kita nih. Tiba-tiba aja sudah terbit ada sebuah putusan, kita nggak tahu menahu, kita nggak pernah dilibatkan, tiba-tiba ada keputusan atau ada sebuah peraturan baru yang dibikin. Tidak ada keterlibatan publik. Yang kedua, penggunaan pajak sebagai alat kontrol. Jadi pajak dapat digunakan untuk menekan oposisi. Itu sudah terjadi ya di negara-negara komunis teman-teman, tetapi di negara kita nih baru kita mau membahas teman-teman ya. Ada upaya untuk memanipulasi ekonomi atau menguntungkan kelompok tertentu yang mana nanti akan mendukung rezim ya dalam mungkin urusan pilkada atau pemilu dan sebagainya. Nah, intinya pajak ini di, bukan dijadikan alat untuk penegakan hukum tapi untuk alat untuk mengendalikan sesuatu teman-teman ya. Yang ketiga, penegakan penegakan pajak yang ketat ya. Pemerintah mungkin memberlakukan penalti berat atau strategi penegakan yang agresif untuk memastikan kepatuhan. Jadi bukan hanya hukumnya diperberat, tetapi hukum ada sanksi dan denda dan bunga yang sangat berat yang akan menyebabkan orang malah kapok atau ketakutan berhubungan dengan pajak gitu loh. Orang bukannya mau cari keadilan malah ketakutan karena adanya penalti yang sangat berat yang mana tidak berimbal balik terhadap mereka. Ketika mereka yang salah, mereka tidak ada penalti, tapi bagi kita warga negara yang bersalah, penaltinya berat. Kemudian kurangnya transparansi, lagi-lagi ya, informasi tentang penggunaan dana pajak yang seringkali tidak tersedia bagi publik. Nah, ini menciptakan ruang untuk korupsi dan penyalahgunaan ya. Dan kita tahu tidak boleh merekam audiovisual di kantor pajak, teman-teman ya, di semua KPP di negara tercinta kita ini, teman-teman ya, yang sudah dimulai sejak Oktober 2023. Nah, tidak ada transparansi. Nah, dalam konteks ini, teman-teman, perpajakan menjadi instrumen kekuasaan ya, daripada menjadi sebuah sarana demokratis untuk membiayai infrastruktur publik dan layanan masyarakat. Sistem ini sering dikritik ya karena cenderung menghambat perkembangan ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan di kalangan rakyat teman-teman ya. Apalagi kalau mau ngomong kepastian hukum atau keadilan itu mungkin masih jauh teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Otoritarianisme perpajakan. Ini saya mau tanya langsung nih kepada Ketua Umum IWPI ini, Pak Rinto Setiawan. Ini mungkin Iya, bagaimana nih Pak tanggapan dari IWPI atau bagaimana sih konsep otoritarianisme perpajakan ini Pak? iya. Terima kasih Mas Awan. Jadi ini tim kami Mas, ini kan penasaran Mas Awan, mengapa perpajakan ini kok begitu rumit aturannya? Terus kalau kita tiba-tiba ditetapkan SKPKB yang fantastis, saat mencari keadilan pun kita ini Mas, tertatih-tatih gitu Mas Awan. Itu pengalaman dari tim-tim kami Mas Awan. Nah itu akhirnya
kami dengan tim membuat ini Mas bagan yang ini Mas menunjang bahwa ada loh terjadi otoriter di dunia perpajakan gitu Mas Awan. Ini saya share screen dulu Mas ya. Nah, ini sudah bisa dilihat Mas ya. Bisa, Pak. Nah, ini seperti ini Mas Awan. Yang dinamakan otoritarianisme perpajakan adalah lawan katanya dari ini Mas, trias politika Mas Awan. Prinsip trias politika adalah adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Mas Awan. Nah, di sini Mas Awan, ini juga banyak yang menanyakan ke kami di komentar-komentar video-video terdahulu bahwa sudah ada terjadi kesepakatan tuh antara wakil rakyat dengan pemerintah gitu Mas melalui undang-undang. Iya, benar Mas Awan. Undang-undangnya memang sudah ada. Ini kita bahas satu-satu Mas ya. Legislatif perpajakan itu dikendalikan sekarang ini sebagian besar oleh Menteri Keuangan Mas Awan. Ini dasar hukumnya ini Mas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Mas. Yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di dalam Undang-Undang KUP ini Mas, sudah ada 48 frasa PMK Mas. Seperti itu Mas Awan. Terus yang kedua, di Undang-Undang PPN Mas Awan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu ada 34 frase PMK dalam Undang-Undang PPN ini Mas Awan. Terus yang ketiga, Undang-Undang tentang PPH. Ini juga ada 46 frase PMK dalam Undang-Undang PPH, Mas Awan. Ini di dalam legislatif, Mas. Jadi Menkyu ini memang benar undang-undang itu ada Mas, kesepakatan antara pemerintah dengan Menteri Keuangan. Tetapi sudah banyak frasa peraturan Menteri Keuangan dalam undang-undang tersebut Mas Awan. Dan itu yang kami temukan tidak ada lagi Mas saat Menteri Keuangan membuat PMK itu tidak kami temukan berkoordinasi lagi dengan wakil rakyat yang menyetujui undang-undang awalnya tadi Mas Awan. Nah, yang kedua setelah legislatif adalah pembuat undang-undang, masuklah ke eksekutif perpajakan Mas. Itu juga dipegang oleh Menteri Keuangan lagi Mas melalui Dirjen Pajak. Nah, ini dasar hukumnya ini Mas, bab 5 tentang DJP, Direktur Jenderal Pajak, pasal 416 sama dengan pasal 739 PMK nomor 118 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 141 tahun 2022 bahwa. Jadi setelah dari pembuat undang-undangnya ini kebanyakan diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, pelaksananya juga pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan juga itu Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak Mas Awan. Terus apabila ada sengketa Mas, ini antara fiskus atau petugas pajak dengan wajib pajak, itu kan kita akan lari ke pengadilan pajak. Nah, ini yang kami temukan Mas, yudikatif perpajakan itu ternyata dipegang oleh Menkyu juga Mas Awan. Dasar hukumnya ada di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Mas Awan. Terus mengenai pengawas perpajakannya Mas Awan, ini juga dipegang oleh Menteri Keuangan Mas melalui Kisda DJP. Ini ada pasalnya Mas, sudah kami sebutkan pasal 631 sampai pasal 654 PMK ini. Pengawas perpajakannya melalui Itjen Kemenkyu. Nah, itu juga ini Mas diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Terus melalui Kompajak juga dasarnya adalah peraturan Menteri Keuangan. Jadi temuan-temuan ini yang menyebabkan kami bisa mengatakan nih loh Mas, bahwa ini terjadi otoriter di dunia perpajakan Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Terus ini Mas, salah satu contoh di Undang-Undang KUP. Ini yang Undang-Undang KUP ini ada 48 frase sudah kami uraikan satu-satu Mas. Ini pasal 23A, perubahan ketiga, sampai dengan pasal 44E ayat 2. Jadi ada 48 frase di mana saja pasal tersebut yang mengatakan ada peraturan Menteri Keuangannya, sudah kita cari pasalnya Mas Awan. Terus lagi ini Mas, contohnya ini ada 48 frase peraturan Menteri Keuangan dalam Undang-Undang KUP. Itu pertanyaannya Mas Awan, ada berapa PMK Mas? Dari 48 frase ada berapa PMK? Itu yang kami cari Mas. Itu masih ketemu sekitar 38 PMK Mas. Itu masih belum nemu lagi yang lainnya Mas. Jadi akhirnya Mas, Undang-Undang perpajakan ini itu kan lebih banyak ke PMK Mas. Seperti itu Mas Awan. Ini mungkin nanti bisa di cross check dengan ahli hukum pajak ini Mas, Pak Rey Mas Awan.
Heeh. Oke, jadi, memang diduga bahwa Menteri Keuangan ini mencengkram seluruh, industri perpajakan dari hulu ke hilir, dari eksekutif, legislatif, kemudian sampai ke yudikatif, semuanya dicengkram oleh dia. Memang tersebar dalam beberapa hukum-hukum sehingga seolah-olah tidak seperti itu, tetapi setelah dirangkum oleh IWB ternyata satu orang ini yang menguasai semuanya, Pak, ya? Iya, betul seperti itu Mas Awan. Makanya itu kan sangat ini Mas, tidak kaget kalau banyak wajib pajak yang kesulitan memahami aturan perpajakan. sangat sangat bingung sekali Mas. Kelihatannya undang-undangnya cuma sedikit Mas. Cuman begitu dimasukin Mas di dalam undang-undang tadi, ini bertelur Mas atau beranak pinak menjadi PMK dan lain-lain, ini kita nggak tahu Mas. Itu masih PMK Mas, belum ada Perdirjen. Seperti itu Mas Awan. Wow, jadi seperti tadi teman-teman ya, yang Pak Rinto sampaikan di awal, awalnya masyarakat dibikin ribet, dibikin rumit, dibikin sulit, kemudian terjadi pemeriksaan, muncul SKP yang fantastis, kalau tidak mau negosiasi, kalau tidak mau kasih uang suap, maka muncul tagihan pajak yang luar biasa gede, kemudian dia mau cari keadilan, semua itu sudah dipagarin oleh si Menteri Keuangan. Lu nggak bisa lari karena sudah dipagarin, hukumnya sudah dipagarin, semua sudah diatur sehingga wajib pajak akan sulit sekali untuk mencari keadilan sampai ke yudikatif sekalipun. Betul Mas Awan. Luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada ahli hukum pajak nih Pak ya, langsung ke Pak Rey mengenai otoritarianisme perpajakan ini. Apakah betul Pak memang terjadi otoritarianisme perpajakan ini? Apakah ini bukan semacam tuduhan yang berlebihan gitu Pak? Ya, sebentar. Oke, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Ah, Eh, Informasinya pada hari ini luar biasa sekali ya. Maka kita harus memberikan pendapat ya antara dasen dengan dasolen gitu ya, Oke. antara yuridis normatif dengan fakta empirik gitu ya. Nah, kita mengetahui bahwa sebenarnya kalau kita bicara mengenai kekuasaan, itu telah digagas sejak dulu di abad 1600 atau 1700 itu oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Montesquieu. Beliau itulah yang menggagas yang namanya teori trias politica. Nah, secara sederhana, beliau ingin mengatakan bahwa supaya ada kewajaran dalam berjalannya roda pemerintahan dan memberikan keadilan kepada warga negaranya, maka harus ada pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Itu artinya kekuasaan itu tidak boleh dicampur seperti gado-gado. Oke. Nah, ketika itu dicampur, maka keadilan itu tidak akan pernah terwujud. Maka kemudian harus dilakukan pemisahan, ya, separation of power tadi. Nah, oleh karena itu, ya Montesquieu mengatakan, dan ini sudah sering diadopsi oleh mereka yang belajar di Fakultas Hukum, di mata kuliah filsafat hukum dan juga politik hukum, bahwa kekuasaan itu harus dipisahkan. Nah, tadi Pak Tinto sudah menjelaskan temuan dari IWPI mengenai adanya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di bawah undang-undang, yang itu memang adalah kewenangannya legislatif ya Pak Rinto ya, Ya, untuk betul Pak. Ya. merumuskan dan juga pada akhirnya bersama-sama dengan pemerintah ya menerbitkan undang-undang ya. Hanya di dalam undang-undang itu tadi Pak Rinto sudah memaparkan bahwa turunannya itu langsung diberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan. Dalam banyak hukum positif Pak, kecuali hukum perpajakan ya, Iya, iya. biasanya turunan itu tidak langsung diberikan kepada peraturan menteri. Biasanya turunan itu diberikan kepada peraturan pemerintah. Ya. Oke. Nah, kalau kita teliti dan analisis ya, hukum pajak itu ternyata sebaliknya, Pak. Nah, kenapa demikian? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa Oke. langsung kepada menteri? Ya, Baik. apakah tidak ada hierarki yang lebih tinggi yang memahami pajak, Pak? Apakah pajak itu susah dipahami ya, kecuali oleh Menteri Keuangan dan jajarannya? Iya, iya. Atau memang dibuat susah supaya tidak bisa dimengerti gitu ya, Pak? Iya, iya. Nah, jadi kalau kita bicaranya hierarki, harusnya idealnya dalam banyak hukum positif, ya apalagi hukum material, turunannya itu tidak langsung dari undang-undang kepada peraturan menteri.
tapi Oh, diturunkan terlebih dahulu kepada peraturan pemerintah. Nah, tapi dalam hukum perpajakan atau hukum pajak itu lebih banyak diturunkan dari undang-undang kepada PMK. Maka tidak heran temuannya IWPI banyak sekali tadi, Pak. Ya, iya. dari undang-undang Hmm. KUP saja ada 48 kan gitu. Dan itu akan Oh, terus bertambah seiring dengan lahirnya undang-undang yang baru, termasuk undang-undang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya, Pak ya. ya. Nah, itu yang apa namanya yang kita bisa analisis dari turunannya. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah hukum perpajakan itu sebegitu sulitnya, Pak? Atau memang mau dibuat sulit? Ya, Iya, sehingga iya. turunannya harus langsung kepada peraturan Menteri Keuangan, ya. Hmm. Nah, yang kedua, ya kalau kemudian itu terlalu sulit, itu artinya sebenarnya pada saat membuat undang-undang itu eh, undang-undang itu tidak dibuat untuk bisa dipahami oleh warga negara dengan mudah, Pak. Kenapa? Iya, iya. Karena sulit tadi itu, Pak. Maka harus lebih Iya, iya. dijelaskan lagi oleh peraturan Iya. menteri. Kalau mudah kan Oke, oke. tidak perlu kemudian sedikit-sedikit langsung ke peraturan menteri keuangan gitu ya. Iya, Nah, betul. padahal belum tentu juga menteri keuangannya mengerti mengenai pajak ya. Kalau kita lihat Hmm. background-nya juga kan lebih banyak background-nya kepada makroekonomi ya. Bukan Agroekonomi. bicara bukan apa perpajakan atau hukum pajak itu sendiri kan begitu. Nah, itu yang menjadi tanda tanya, Pak. Kalau kita bicara hukum yang lain, rata-rata itu dari undang-undang kemudian diturunkan ke peraturan pemerintah, ya. Kemudian diturunkan lagi ke peraturan-peraturan yang lebih rendah. Tapi kalau di hukum perpajakan ini memang agak beda. Nah, apakah kemudian eh, lembaga legislatif ya menganggap bahwa kemudian yang bisa memahami itu hanya menteri dan turunannya ya, sehingga sedikit-sedikit diterbitkan peraturan Menteri Keuangan. Dan kalau nanti IWPI meneliti lebih lanjut, Pak, jangan kaget nanti kalau ada peraturan Menteri Keuangan itu yang lahir tanpa amanat ya. Itu sama seperti anak yang lahir tanpa Oh, orang tuanya. Kan begitu oh, ya. Nah, tanpa ini Pak jadi ya, dasar di atasnya Pak ya. Heeh. ya tanpa amanat peraturan yang lebih tinggi. Nah, Oh, inilah yang kemudian menjadi persoalan. Salah satu contoh yang saya bisa berikan adalah mengenai kuasa. Pada waktu itu hmm. diatur di PMK ya, PMK triple satu dan juga PMK 229 ya mengenai kuasa. Jadi kuasa itu sebenarnya di undang-undang tidak disebutkan konsultan pajak ya. Kemudian Iya. diturunkan lebih lanjut dalam PMK, lalu muncullah terminologi konsultan pajak. Jadi seolah-olah peraturan Menteri Keuangan ini membatasi kewenangan untuk memberikan layanan perpajakan kepada wajib pajak itu hanya boleh dilakukan oleh konsultan pajak. Maka kemudian orang mengatakan konsultan pajak adalah profesi. Padahal Undang-Undang KUP tidak menyebutkan konsultan pajak, Pak. Nah, Oke, oleh oke. karena itu PMK triple satu dan 229 menjadi persoalan ya, yang akhirnya diajukan judicial review oleh seorang advokat ya, rekan kita juga, yang akhirnya PMK tersebut dinyatakan inkonstitusional ya, karena bertentangan dengan eh, Undang-Undang KUP ya, meskipun Undang-Undang KUP itulah yang diuji, tapi karena berhubungan dengan PMK, jadi pengujiannya bersamaan ya, meskipun yang dibatalkan adalah Undang-Undang KUP-nya karena diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh betapa hebat dan luar biasanya peraturan menteri itu ya. Hmm. Nah, tentunya ke depan diharapkan peraturan menteri itu harus memang betul-betul diterbitkan apabila ada amanat dari peraturan yang lebih tinggi. Jangan sampai ada PMK yang diterbitkan tanpa amanat dan jangan sampai ada PMK yang kemudian ujuk-ujuk tanpa konsideran yang mengatur mengenai peraturan yang lebih tinggi. Nah, Hmm. kemudian mengenai eksekutif tadi Pak Ya. Rinto sudah katakan bahwa Hmm. untuk bisa melakukan pelaksanaan atau melaksanakan apa yang sudah diundangkan, tentu itu kewenangan eksekutif ya Pak ya. Dan Ya, tadi betul. Pak Rito sudah menyebutkan tadi kewenangan itu ada di Kementerian Keuangan, khususnya kalau bicara pajak itu ada di Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin oleh Ya, Direktur betul Pak. Jenderal Pajak.
Nah, itu kita bicaranya yuridis normatif, Pak ya. Nah, tapi kenyataannya pengawasan itu yang Pak Rinto tadi gambarkan dalam slide itu, baik itu pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ya, atau di lingkungan Kementerian Keuangan ya, itu tidak berjalan secara maksimal gitu ya. Kenapa? Karena Kitsda itu kan SDM yang berada di bawah DJP. Kalau kemudian yang dilaporkan adalah pegawai DJP kan berarti ya jeruk makan jeruk berarti kan. Nah, itu kan sangat susah sekali kan begitu ya. Hampir tidak ada kasusnya ya. Kami belum pernah dengar bahwa pegawai DJP dilaporkan kemudian dihukum oleh temannya sendiri yang ada di Kitsda. Nah, kami belum pernah dapat kasusnya, kecuali Pak Awan dan Pak Rinto mungkin pernah dengar kasusnya ya. Nah, itu yang kasus yang mana, lalu hukumannya apa, kami belum pernah dengar juga. Ya, jadi silakan nanti di WPI kalau ada bisa dipodcastkan kembali kalau memang ada. Jangan-jangan memang sampai dengan hari ini belum pernah ada ya. Jadi pertanyaannya apakah lembaga Kitsda itu bermanfaat nggak di bawah lingkungan lingkup Direktorat Jenderal Pajak gitu ya? Karena memang tidak ada kasusnya, apakah kemudian bermanfaat gitu ya? Karena tentunya ada anggaran juga Pak yang dikeluarkan untuk itu. Ya, itu kan menjadi pertanyaan begitu. Yang kedua, Irjen atau Itjen Kemenq juga Pak, itu juga hal yang sama ya, yang sampai saat ini kita juga belum mengetahui kasus-kasusnya, dan dari rekan-rekan praktisi juga belum pernah ada yang melaporkan kepada saya mengenai kasus itu Pak. Termasuk di dalamnya juga mengenai Komwasjak yang kemarin itu kan baru beralih ke pemimpinannya ya Pak ya. Jadi sampai saat ini juga sepertinya banyak laporan yang memang disampaikan saja, bahkan kami juga punya pengalaman melaporkan, tapi kemudian ditindaklanjuti, tapi kemudian tidak tuntas gitu ya. Nah, sehingga rekomendasinya tidak jelas apakah ditindaklanjuti oleh DJP atau tidak gitu, karena kan kewenangannya hanya untuk memberikan rekomendasi, Pak. Tapi kemudian dijalankan apa tidak oleh DJP ya kita tidak tahu juga, Pak. Ya, jadi ya sepertinya menjadi kurang efektif dan kurang maksimal. Dan kemudian yang terakhir, kekuasaan yudikatif ini yang tadi Pak Rinto sudah katakan itu adalah harusnya kekuasaan yang sangatlah bebas, merdeka, dan mandiri, Pak. Ini kekuasaan yang luar biasa, Pak. Tapi kita mengetahui bahwa kekuasaan yang luar biasa ini, kekuasaan yudikatif ini ternyata kalau kita bandingkan dalam fakta empiriknya tidak bisa disebut terlalu bebas gitu Pak ya, terlalu mandiri dan terlalu merdeka gitu ya. Karena ada ikatannya gitu ya Pak. Ya, harusnya kan bebas, merdeka, mandiri itu tidak ada ikatannya Pak. Ya, tapi kan ternyata ikatannya masih ada ya, setidak-tidaknya sampai tahun 2026 Pak Rinto, Pak Wan. Ya. Nah, setelah 2026 saya tidak tahu nanti ikatannya seperti apa kan. Ya, nah, tapi yang pasti sampai sekarang masih ada, sehingga kebebasan, kemandirian, dan kemerdekaannya itu masih patut dipertanyakan ya, karena memang intervensinya itu masih terlihat jelas ya dari keberadaan Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Kalau kepanitraan tentu ini juga masih berdampak ya, karena kepanitraannya tidak langsung juga mempunyai reporting lain langsung ke Mahkamah Agung, tapi tetap masih bersentuhan dengan Kementerian Keuangan. Sehingga independensinya juga diragukan gitu ya. Nah, tentu banyak kasus yang nanti kita bisa bicarakan di dalam podcast-podcast yang lain ya, bagaimana independensi hakim pengadilan pajak itu menurut saya itu sudah mulai tergerus gitu ya, dan sangat disayangkan kebebasan hakim itu jauh sekali dari kepastian hukum apalagi keadilan. Dan yang lebih cilakanya lagi, kadang hakim-hakim ini ya meskipun mereka banyak yang baru kuliah lagi sarjana hukum, tapi banyak mengesampingkan hukum acara ya, seperti memang tidak pernah belajar di Fakultas Hukum, dan itu sangat menggelitik ya ketika hakim harus memutus, tapi kemudian banyak sekali hukum acara yang dilanggar, dan juga banyak sekali hukum positif yang kemudian dikesampingkan, sehingga putusannya itu tidak memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif ya. Dan yang lebih menariknya lagi,
banyak sekali hakim pengadilan pajak itu yang tidak menerapkan apa yang Profesor Yahya Harahap sampaikan, yaitu Ya, ya. hakim itu dalam melaksanakan tugasnya dapat dievaluasi kualitasnya, bukan dari putusannya, bukan dari siapa menang siapa kalah, tapi apakah dari sejak awal hakim itu telah menegakkan hukum acara dan memberikan layanan kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa. Nah, Ya, ini ya. yang tidak banyak diterapkan oleh hakim di pengadilan pajak karena memang ya mungkin jam terbang kuliahnya Pak ya, yang mungkin harus diperbanyak ya, karena Ya, ya. itu yang paling penting ya, bukan persoalan siapa menang siapa kalah ya, tapi itu bisa dipengaruhi apabila dari sejak awal itu hakim sudah memberikan layanan. Artinya apa? Artinya netralitas, kemandirian, kebebasan dan kemerdekaan itu bisa terlihat dari sejak awal, Pak. Iya, Ya. iya, iya. Nah, jadi itu yang bisa membuktikan bahwa lembaga yudikatif kita itu sudah merdeka atau belum, sudah bebas atau belum, atau sudah mandiri apa belum, ya. Kalau belum Iya. terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai lembaga yudikatif, Pak. Ya, itu namanya Iya. lembaga yudikatif terbelenggu, Apalagi. ya, yang Iya, tidak iya, bebas, iya. merdeka dan mandiri, Pak, itu, ya. Nah, jadi itu adalah fakta-fakta antara Dasein dan Dasolen yang memang berbeda ya, secara normatifnya berbunyi A, tapi faktanya berbunyi B. Dan kembali lagi yang tentunya harus dikoreksi berkaitan dengan hakim yang bebas, merdeka dan mandiri di lembaga yudikatif ini demi menegakkan keadilan adalah kemampuan untuk bisa mencopot baju lama ya Pak Rinto dan Pak Awan itu. Itu kesulitan yang terbesar menurut saya. Iya, Karena iya, iya. meskipun status mereka itu sudah berubah, tapi karena jiwanya itu sudah puluhan tahun sebagai korps pencari penerimaan pajak, ketika masuk ke dalam korps menegakkan hukum dan keadilan itu belum Iya, terlihat iya, iya. secara transparan, Iya, iya. ya. Sehingga dengan demikian pengadilan pajak yang menurut saya anggarannya juga tidak kecil ya, karena memang di pengadilan pajak ini banyak sekali fasilitas yang bisa dinikmati ya. Tapi kemudian persoalannya bukan persoalan fasilitas saja, tapi persoalan bagaimana menegakkan hukum dan keadilan ya, dari perspektif kompetensi hakim itu. Karena kalau tidak, maka lembaga yudikatif ini menjadi tidak bermanfaat, Pak. Ketika lembaga yudikatif ini menjadi ompong, maka Iya. tidak terbukti konstitusi kita yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, rule of law. Nah, ini adalah pondasinya, pilarnya untuk bisa membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, rule of law, maka lembaga Iya, iya. yudikatifnya harus bisa dibuktikan bebas, merdeka dan mandiri. Ya, bukan lembaga yang mencari target penerimaan pajak seperti lembaga eksekutif, ya, tapi lembaga yang betul-betul bebas, merdeka dan mandiri. Nah, ini yang menurut saya merupakan kesulitan. Jadi mungkin ke depannya saya usulkan IWPI lakukan penelitian terhadap masing-masing hakim atau masing-masing majelis, ya. Berapa banyak dari perkara yang kemudian diperiksa oleh majelis ini, berapa banyak yang memenangkan WP dan atau Iya, iya. memenangkan DJP, dan nilainya berapa, Oh iya, iya, ya. Pak. Nah, Iya. itu akan bisa terevaluasi dengan baik. Nanti bisa akan kelihatan. Bahkan nanti IWPI bisa melihat pola-pola hakim dalam membuat putusan. Itu rata-rata kopas, Pak. Ya, hakim Oh, itu iya. mindsetnya begini, Pak. Gitu. Makanya Oh nanti iya. lain waktu kita Oke. bisa melakukan podcast Siap, siap. eksaminasi putusan, Pak. Udah Oh, sampai ketahuan. susah. Ya, Oke, oke. Ya, ya. hakimnya Pak Awan Paham, Pak. itu yang meriksa misalnya ya kan saudari Hmm. Feli itu begini bunyinya. Nah, saya udah bisa memprediksi kan begitu ya. Kurang Oke, lebihnya oke. Nah, begitu. Kenapa? Karena mereka tuh kerjanya pakai pola, Pak. Ya. Jadi mereka tidak memberikan pertimbangan hukum berdasarkan kasusnya, tapi lebih banyak kepada polanya, Pak, patternnya. Ya. Kenapa? Karena kalau membuat pertimbangan hukum berdasarkan pola itu memerlukan atau menguras tenaga yang luar biasa, Pak Rinto dan Pak Wan. betul, Tapi betul, Pak. kalau Ya. membuat pertimbangan hukum berdasarkan pola atau pattern itu lebih mudah dan lebih sederhana. Ya, Bahkan ya. panitera pengganti pun bisa buat gitu loh, Pak. Ya. Bisa Nah, dibuat AI-nya aja, Pak.
Bisa pakai itu Pak. Nanti polanya seperti ini gitu Pak. Nah, jadi yang saya mau katakan, membuat pertimbangan hukum dengan pola itu adalah bukan tugasnya hakim, ya, dan itu tidak harus dilakukan karena hakim itu harus menganalisis kasuistis, Pak, kasus per kasus yang tidak mungkin bisa sama, ya. Nah, jadi itu yang saya mau katakan berkaitan dengan tiga lembaga tadi. Jadi sederhananya ketiga lembaga ini tidak bisa dicampur aduk, ya, dan menurut saya lembaga yang mempunyai peran yang sangat penting, ya, adalah lembaga yudikatif, Pak. Kenapa? Karena lembaga legislatif bisa salah, Pak. Ya, Oke. lembaga legislatif ketika membuat atau menerbitkan peraturan, ya, dengan lembaga eksekutif bisa salah. Lembaga eksekutif juga bisa salah dalam melaksanakan, Pak, peraturan Oke. perundang-undangan. Nah, oleh karena itu garda terakhirnya ada di lembaga yudikatif. Oke. Kalau Oke. lembaga yudikatif saja jebol, Pak, maka Mhm. pertanyaannya keadilan itu dicarinya di mana? Iya, betul Pak. Maka kalau tidak bisa dicari keadilan, maka harusnya konstitusi kita, yaitu pasal 1 ayat 3, Hmm. amandemen ketiga, itu harus diganti, Ya, Pak. nanti ya. Iya, nggak bisa lagi Hmm. dipertahankan. Karena apa? Karena Ya. garda terakhir saya sudah jebol, Pak. Iya, 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 Kalau betul garda Pak. terakhir saja sudah jebol, maka di mana warga negara mencari keadilan? Iya, iya. Ya, nah jadi sederhananya apa yang digambarkan Pak Rito tadi itu secara normatif memang mempunyai cita-cita yang baik, Pak. Nawacitanya sangat Hmm. baik. Tapi Iya. kenyataannya, ya Pak ya, Hmm. kenyataannya itu tidak seindah yang diharapkan gitu. Jadi Iya, antara iya, iya. dasein dengan dasolennya itu tidak linear Hmm. atau tidak Hmm. berbanding lurus gitu ya. Iya. Oleh karena itu maka tentunya garda terakhir itu ada di lembaga yudikatif, ya. Nah, Betul Pak, oleh betul Pak. makanya ada pengadilan, Pak, macam-macam, Pak, ya. Ada Hmm. pengadilan pajak, ada pengadilan PHI, ada apa peradilan umum, semuanya Tata ada, usaha Pak. negara. Hmm. Ada pengadilan tun, pengadilan Hmm. agama, ya. Pengadilan Militer. negeri juga macam-macam lagi, Pak, di dalamnya. Ada pengadilan tipikor, ada pengadilan HAM, ya, macam-macam lagi di dalamnya. Ada pengadilan niaga. Nah, artinya Hmm. apa, Pak? Itulah garda terakhir, Iya, ya. iya. Itulah garda terakhir. Makanya saya sangat concern sekali dengan lembaga peradilan, Pak. Ya, Oke. ya, karena legislatif bisa salah, Pak. Ya, eksekutif juga Oke. bisa salah. Ya, Iya. apalagi dalam menafsirkan hukum. Tapi yudikatif itu sangatlah tidak beralasan kalau dia harus salah gitu loh, Pak. Ya, Iya, iya. sangat tidak beralasan. Makanya memang tuntutan untuk berada di lembaga yudikatif itu kompetensi di bidang hukumnya itu harus mumpuni, Pak. Ya, Hmm. bagaimana menilai keadilan gitu loh, Pak. Tidak sekedar membaca pasal. Ya, apalagi Hmm. kemudian yang baru lulus SH kemudian jadi hakim pengadilan pajak atau lulus dulu jadi hakim pengadilan pajak baru kemudian kuliah lagi kan begitu, Pak. Nah, itu Oke. pertimbangan hukumnya juga bisa bisa apa namanya bisa ketaker gitu loh, Pak ya. Bisa kelihat gitu kan ya seperti apa gitu ya. Dan pertimbangan hukum itu rata-rata, Pak, itu kalau kita belajar S1, Pak, itu pertimbangan hukumnya itu pertimbangan hukum tanda petik itu seperti tukang gitu ya. Kalau Oke. belajar S2 itu setengah tukang, setengah filosofis, Pak. Iya, iya. Nah, kalau S3 itu filosofis, Pak. Kenapa begitu, Pak? Pertanyaannya Oke. begitu loh, Pak. Nah, itu Iya, iya. kalau di tataran pengadilan pajak itu rata-rata masih ya itu, Pak, ya paling tinggi S2 gitu, Pak. Itu pun Oh. filosofisnya masih sangat minim sekali gitu loh, Pak. Hmm. Ya, makanya kalau Pak Rinto perhatikan sama Pak Awan, semua hampir semua ya, jika tidak itu sebagian besar hakim di pengadilan pajak menggunakan pasal 78. Iya. Ya, Kewenangan hakim itu Pak ya. iya, Berdasarkan pengetahuan hakim Pak ya. iya. Jadi hakim Hmm. memutus itu berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan saja dan Hmm. keyakinan hakim. Ya, jadi dia tidak perlu capek-capek berpikir, Pak, nilai hukum yang lain. Iya, Ya, dia iya. cukup berpikir nilai hukum pajak saja, gitu ya. Meskipun di dalam hukum pajak nggak ketemu juga Pak Rito dan Pak Awan. Iya. Tapi dia nggak mau mikir juga di bidang hukum yang lain kan gitu. Nah, jadi Hmm. ditambah lagi penutupnya adalah keyakinan. Nah, keyakinan itu sangat subjektif. Ya. Hmm. Nah, yang diutamakan itu adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, nilai-nilai hukum. Nah, frase yang digunakan itu adalah nilai-nilai hukum, Pak, plural, bukan singular. Ya, ya. Ya, Singular, kalau ya, dia ya. cuma taunya hukum pajak itu singular, Pak. Ya, tapi Ya. kalau plural itu nilai-nilai hukum, Pak, bukan hanya hukum pajak. Kalau hanya hukum pajak, Pak Rinto bisa jadi hakim pengadilan pajak, apalagi Pak Awan. Oh, Ya, ya. nah itu bisa jadi hakim pengadilan pajak. Tapi kalau belajar nilai-nilai hukum, maka harus belajar sistem norma. Kalau nggak ketemu normanya di sini, harus dicari normanya yang lain. Ya, nah Bapak mungkin sudah tahu kan, Pak Awan juga sudah tahu fantastisnya di pengadilan pajak. Kita ikuti beberapa kasus adalah beberapa hakim tidak tunduk kepada undang-undang tertentu kan, termasuk undang-undang administrasi pemerintahan. Ya, padahal si pejabat Betul, mengakui bahwa kalau itu ya kalau dia mereka adalah tunduk. pejabat pemerintah. Betul. Tapi hakimnya malah justru nggak mau tunduk kan begitu. Nah itu Betul, betul. artinya pemahaman filosofisnya yang apa namanya yang kurang pas gitu ya Pak. Jadi, Nah, jadi untuk ini Pak Re, kalau yang berkaitan dengan lembaga yudikatif tadi, untuk menyamarkan ini Pak, bahwa dia adalah lembaga independen, itu kan dibuat narasi bahwa banyak yang menang loh wajib pajak itu Pak Re. ya Tapi kan nggak tahu nilainya kan Pak Re, karena kan kalau pajak beda Pak sama pengadilan lainnya Pak Re. ya betul Nah, Rinto. Ya, itu yang pernah sampaikan juga Pak. Kalau statistik di pengadilan pajak mengatakan bahwa banyak wajib pajak yang menang berperkara di pengadilan pajak, itu kan statistiknya itu masih kulit atas ya Pak, kulit luar ya. Tatarannya tidak detail dan tidak akurat. Kenapa? Karena betul. yang disebutkan itu kan jumlah WP yang menang, tapi bukan nilai Iya, perkaranya Pak. Ya. iya betul Pak. Nah, kalau nilai perkaranya menurut saya harusnya banyak yang menang itu adalah DJP. Ya. Nah, contoh saja Pak Rinto ya. Misalnya wajib pajak mengajukan banding ya dari keputusan keberatan katakanlah 10 miliar misalnya. Kalau dikabulkan 1 miliar, maka kan kurang bayarnya tetap menjadi 9 miliar. Ya. Ya. Kalaupun dia dimenangkan, tapi wajib pajak tidak membayar 10 miliar pada saat keberatan, ya hanya membayar 1 miliar saja, sisa yang 9 miliarnya kan tetap dikenakan sanksi administrasi 60%. Kalau kalah dibanding, atau kalau kalah di keberatan 30%. Sehingga kalau di total, ya 1 miliar yang dia sudah bayar, dia harus bayar lagi kan selisihnya. Ya, dikalikan dengan 60%. Karena di awal dia tidak mengakui, maka dia tidak bayar. Tapi ketika dia kalah, ya dia harus membayar, Pak. Sehingga nilainya menjadi lebih besar, Pak. Iya, Ya. iya, betul Pak. Nah, secara sederhana dia sebenarnya kalah. Iya, Ya, betul Pak. iya. Tapi kan putusannya mengabulkan sebagian, Pak. Iya, 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 Nah, iya, iya. lalu dicatat oleh pengadilan pajak mengabulkan sebagian, artinya WP menang, DJP kalah kan begitu. Iya, betul Pak. Nah, jadi itu namanya menang formil, Pak, tapi kalah Iya, material. iya, betul. Gitu, ya. Betul, betul. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Nah, tentu harapannya IWPI ke depannya bisa membantu masing-masing kekuasaan ini, Pak. Ya, di legislatif apa yang bisa IWPI bisa bantu, Pak, untuk memperkuat. Ya. Oke. Nah, begitu juga dengan lembaga eksekutif, terutama lembaga yudikatif, Pak. Ya. Kalau saya pribadi sebagai dosen dan juga sebagai praktisi, sebagai ahli, saya selalu mengedukasi, Pak. Mungkin Pak Rito dan Pak Awan sudah pernah lihat gitu ya. Saya selalu mengatakan, hakim ini kalau membuat pertimbangan hukum, dia berani nggak menyatakan pertimbangan hukum itu di depan perkuliahan mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum. Jangan sampai di pertimbangan hukumnya dia berani, ketika diundang kuliah umum nggak berani begitu ya. Oh iya, iya. Kan begitu Pak Awan ya. Iya, Nah, iya, iya. saya kasih contoh aja nih. Ada hakim yang mengatakan penelitian pembetulan ya atau penelitian lain apapun itu tidak diperlukan surat tugas. Nah pertanyaannya, berani nggak dia mengatakan itu di depan perkuliahan, di depan Fakultas Hukum, bahwa surat tugas itu tetap tidak penting, tidak diperlukan, tapi dasar kewenangan itu tetap dianggap ada. Nah ini luar biasa saya bilang. Ini luar biasa banget saya bilang ini. Nah
Ya. Hal-hal seperti ini kan menjadi pertanyaan, apakah ini penemuan hukum, refinding, atau ini kebablasan hukum? Iya, iya. Memang hakim punya kewenangan menemukan hukum apabila terjadi kekosongan hukum. Nah, pertanyaannya apakah betul ini kekosongan hukum atau memang ini kebingungan hukum? Ya, kalau Iya, ini iya, iya. adalah kalau ini kekosongan hukum masuk akal, Pak. Tapi Hmm. kalau jangan sampai ini kebingungan hukum. Nah, lagi-lagi saya bukan menantang dalam konteks apa namanya yang negatif, tapi menantang dalam konteks positif. Berani nggak hakim yang membuat pertimbangan hukum itu memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum? Berani nggak dia mengatakan itu? Ya. Oh, bahwa Pasti penelitian tidak nggak berani, perlu. Pak. Nah, apalagi kuliah umumnya di Fakultas Hukum Pengadilan apa perguruan tinggi negeri misalnya atau PTN Ya. misalnya. Berani nggak dia Ya. mengatakan itu? Ya kan? Nah, jadi kalau nggak berani itu artinya dia belum mampu ya menerapkan nilai-nilai hukum yang diamanatkan di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Hanya beraninya Kehakiman. menuangkan di putusan, Pak, ya, dan putusannya Betul. hanya diupload tidak dibacakan. Iya. Maka banyak hakim Pak dalam praktek itu ketika ditanya, hakim selalu mengatakan nanti ya pendapat Di kami putusan. adanya di putusan gitu. Padahal Iya. putusannya nggak dibacakan juga Pak atau diucapkan. Iya. Nah, jadi saya melihat hal-hal yang seperti itu tidak merefleksikan esensi lembaga yudikatif yang sebenarnya. Ini adalah lembaga yudikatif yang terbelenggu dan oleh karena itu lembaga ini bukan yang dimaksud oleh Montesquieu, bukan lembaga yudikatif yang dimaksud oleh seorang filsuf Prancis di abad 1600 dan 1700 ini. Ini sudah terjadi pergeseran, Iya, ya. iya. Nah, ini lembaga yudikatif versinya siapa gitu loh, Pak? Apakah versinya lembaga pengadilan pajak? Bukan itu yang dimaksud ya dari teori trias politika itu, Pak. Ya. Nah, jadi sekali lagi tentu harapannya dengan memahami separation of power ini diharapkan IWPI bisa melakukan pengawasan sekaligus juga melakukan koreksi, Pak, terhadap pelaksanaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, ya. Betul. Dan tambahan saja Pak Rinto dan Pak Awan berkaitan dengan lembaga legislatif, mungkin IWPI bisa mengusulkan peraturan-peraturan mana yang kemudian masih berpotensi menzolimi wajib pajak sehingga perlu dilakukan perubahan. Nah, berkaitan dengan lembaga eksekutif ini ini terkait dengan bagaimana penerapan Pak atau implementasi peraturan tersebut. Ya, contohnya misalnya Pak, ini yang luar biasa. Contohnya kalau di luar pengadilan, Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya mengakui bahwa mereka adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan di bidang perpajakan. Tapi begitu masuk di pengadilan pajak, mereka tidak mengakui undang-undang administrasi pemerintahan. Nah, ini kan berarti kan Pak, ini berarti bahwa mereka tuh ya ingin mendudukkan diri mereka seperti bunglon gitu loh Pak. Iya, Ya, betul. Itu ya. yang Jadi, pengalaman kami, Pak Ari. nah kalau mereka mendudukkan diri seperti bunglon, artinya apa? Menerapkan hukum yang menguntungkan menurut diri mereka sendiri berdasarkan tafsir mereka sendiri. Nah, menurut saya itu adalah implementasi atau penerapan hukum dari lembaga eksekutif yang keliru. Ya. Dan saya yakin itu tidak berani mereka katakan ya kan di dunia pendidikan atau di kampus pada saat perkuliahan umum. Saya yakin mereka nggak akan katakan itu. Ya, kecuali mereka mau ditimpukin sama mahasiswa, Pak. Ya kan? Artinya apa? Saya adalah ASN saat pemeriksaan pajak. Tapi kalau saya di pengadilan, saya bukan ASN, gitu Pak. Nah, itu apalagi begitu, kan begitu. Saya sangat miris sekali Pak ketika mendengar beberapa pernyataan-pernyataan kuasa hukum tergugat ya atau tim sidangnya Direktur Jenderal Pajak yang mengatakan bahwa kami hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang lainnya itu kami tidak tunduk. Maka dengan sengaja kami boleh langgar. Dan yang lebih mencederai lagi Pak, mencederai rasa keadilan dan juga mencederai penerapan hukum oleh lembaga eksekutif adalah ketika ketika mereka itu melakukan pemeriksaan pajak ya Pak ya,
Mereka berpendapat bahwa peraturan Menteri Keuangan itu boleh dilanggar sepanjang tidak ada sanksinya, karena peraturan Menteri Keuangan itu diterbitkan atau diundangkan untuk mengukur kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini luar biasa sekali, Pak, gitu ya. Nah, saya juga belum pernah dengar ini, Pak, karena kalau kita baca konsideran daripada PMK manapun yang Bapak tadi sudah sebutkan, ya ada kurang lebih 48 PMK sebagai turunan Undang-Undang KUP, itu tidak ada satupun konsideran yang mengatakan Pak Rinto dan Pak Awan bahwa PMK ini diterbitkan untuk mengukur kinerja pegawai DJP. Lalu tiba-tiba muncul itu loh, Pak. Iya, betul, Pak. Saya ketika mendengar ini, Pak, saya jadi ragu, Pak, saya baca lagi, Pak. Jangan-jangan mereka benar gitu loh, Pak, ya. Jangan-jangan mereka benar, Pak. Ya, jadi saya tuh khawatir gitu ya. Saya Tidak, sendiri Pak, itu adanya di SE itu, Pak. SE 2018 kalau tidak salah, Pak Re. ya, Dia buat SE mengatakan bahwa PMK tersebut mengatakan seperti itu, gitu loh, Pak. Akhirnya kan Pak Re ragu gitu, Pak, ya. Mencari iya. lagi di PMK-nya. Ya kalau SE itu kan produk internal mereka, Pak, ya. Saya Iya, tidak betul, katakan Pak. itu produk hukum, tapi itu produk Betul, Pak. internal. Ya mereka boleh mengatur sesuka hatinya ya. Seperti Pak Rinto juga membuat nota dinas Nota secara dinas. internal di perusahaan Iya, Pak Rinto, ya silakan aja kan begitu iya. ya. Betul, Pak Re. Itu tidak ada yang bisa mengintervensi, Pak. Ya, even presiden pun tidak bisa mengintervensi. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara PMK, Pak, ada pendapat yang seperti itu. Saya berpikir begini, Pak Rinto dan Pak Awan. Iya. Ini kuasa hukum tergugat ini yang pertama yang ngajarin siapa? Yang kedua, bacanya di mana? Ya, Pak ya. Yang ketiga, lulusannya dari mana gitu loh, Pak. Kalau saya kok nambahin, bisa? kalau saya boleh nambahin yang keempat, Pak. Karena dia sudah yakin pasti menang gitu loh, Pak. Oh. Nah, kalau bicara menang, Pak, saya mau tambahkan sedikit ya, Pak ya. Potensi Direktur Jenderal Pajak menang itu tadi sudah saya katakan secara material itu menurut saya itu bisa dibuktikan. Tinggal nanti IWPI mencari statistiknya, Pak. Tapi udah, Pak. Kita akan berkirim surat ke PPID, Pak. Ya, tapi hal lain yang saya mau tekankan di sini, kenapa kuasa hukum tergugat atau terbanding itu yakin menang? Artinya Direktur Jenderal Pajak pasti menang, Pak. Karena memang putusannya itu rata-rata diputus setelah 2 tahun, Pak. Ya. Oh. Jadi saya pernah menyampaikan pertanyaan ini ketika melakukan seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial kepada salah satu hakim pengadilan pajak ya yang mencalonkan diri menjadi calon hakim pajak Kamar Tun khusus pajak. Dan ketika dia mengatakan bahwa memeriksa dan memutus perkara dalam 2 tahun itu hal yang wajar. Tapi KY mengatakan itu tidak wajar. Itu membuktikan bahwa Anda tidak profesional. Itu membuktikan bahwa Anda telah melanggar KEPPH, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ya. Karena kalau Anda punya kompetensi, tidak mungkin pertimbangan hukum itu dibuat dalam 2 tahun. Sebegitu lamanya. Yang kedua, kalau kemudian pertimbangan hukum dibuat dalam 2 tahun, maka patut diduga pertimbangan hukum itu sudah tidak murni lagi, tapi sudah bercampur dengan muatan-muatan kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara. Ya, betul, Pak. Karena 2 tahun, Pak, sudah banyak telepon yang masuk, Pak. Ya, sudah banyak WA yang masuk, Pak. Patut diduga. Karena 2 tahun, Pak. Kalau kemudian hakim itu mengatakan, calon hakim agung itu mengatakan bahwa wah perkaranya banyak, tidak seperti di peradilan lain, itu bukan alasan, Pak. Ya, itu bukan alasan. Kalau yang bersangkutan keberatan, ya memundurkan diri jadi hakim. Itu menurut Komisi Yudisial. Tapi apapun itu tidak bisa diterima alasannya dan dinyatakan di depan umum bahwa ini pelanggaran KEPPH butir 10, Pak. Tidak profesional. Ya, itu sudah dengan tegas disebutkan di dalam seleksi calon hakim agung, Pak. Tapi ketika di Komisi Yudisial, Pak, tentu kan biasanya hakim pengadilan pajak kan taringnya berbeda ya, Pak. Karena kan di situ posisinya dia lebih rendah gitu, Pak, sebagai calon gitu kan, Pak. Nah, tapi kalau kembali lagi ke pengadilan pajak dalam praktek ya sepertinya berbeda gitu ya, Pak. Taringnya muncul lagi kan begitu, Pak. Iya kan? Nah, harapannya ke depan itu tidak terjadi lagi kan begitu, Pak. Supaya negara Indonesia ini betul-betul menjadi negara hukum gitu ya, Pak ya. Yang tentunya harus memenuhi 3 unsur, Pak. Yang pertama, mengedepankan hukum atau menjadikan hukum sebagai panglima, supremacy of law. Yang kedua,
tentunya harus bertindak segala sesuatu berdasarkan prosedur hukum, due process of law, dan yang ketiga, setiap orang kedudukannya sama di mata hukum, ya, equality before the law. Jadi pejabat dengan wajib pajak ya kedudukannya sama gitu Pak di mata hukum. Betul. Maka hukum menjadi panglima. Nah, tolong kalau boleh ya dari IWPI menyampaikan informasi Pak, apakah ada kemudian ya mungkin tulisan atau mungkin temuan dari IWPI berkaitan dengan PMK itu diterbitkan untuk mengukur kinerja Pak. Nah, ini menjadi sangat penting. Ya, saya sampai bolak-balik nggak ketemu Pak Awan. Ya, tapi ini luar biasa. Ini disebutkan di depan publik lagi ya. Nah, oleh karena itu saya minta yang menyebutkan itu, termasuk Direktur Jenderal Pajak, sampaikan saja di depan publik. Kalau kita perlu tanya saja, Pak Rey. Ya. Ke PPID Kemenkyu bisa Pak? Apakah ada PMK yang mengatakan ini? Tolong sebutkan gitu Pak. Nah, itu boleh juga gitu ya. Dan saya perlu belajar juga Pak ya, karena kan saya harus mengajar kepada mahasiswa saya, jangan sampai salah juga ya. Nah, siapa tahu peraturan menteri ada khususnya PMK saja gitu ya Pak ya, bukan PMK yang lain gitu ya. Khusus PMK saja kan begitu ya. Nah, jadi mereka mengatakan boleh melanggar, yang penting tidak ada sanksinya karena memang itu diterbitkan untuk mengukur kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Wah, ini luar biasa sekali Pak ya. Iya, siap. Nah, kalau ada nanti boleh diinformasikan, tapi sepengetahuan saya itu tidak ada. Ya. Siap. Nah, itu sementara sih Pak Awan dan Pak Rinto, kalau terlalu panjang lebar ya begitulah kalau biasa memberikan perkuliahan. Ya, ya. Wah, luar biasa nih Pak Rey ya, ahli hukum pajak untuk kita semua teman-teman ya, teman-teman dapat informasi yang luar biasa, sangat lengkap sekali. Nah, tapi Pak Rey, saya pengen bertanya nih Pak Rey, ini sehubungan dengan otoritarisme perpajakan ini, kan tadi kita kan Menkeu dan Menkeu, kemudian disambungkan ternyata yudikatif melakukan berbagai kesalahan-kesalahan, contohnya dia sembarangan bikin dasar hukum, sembarangan bikin putusan, kemudian dia tidak mengakui undang-undang yang lain gitu. Nah, pertanyaannya apa hubungannya nih Pak? Apa hubungannya tindakan errornya si hakim atau petugas pajak ini dengan otoritarisme perpajakan yang sudah dikendalikan atau dikuasai oleh Menkeu itu Pak? Ya, terima kasih Pak Wan. Jadi kalau tadi Pak Wan dan Pak Rinto menyebutnya otoritarianisme, tentu ini kan sebuah mazhab ya kalau kita mau artikan gitu ya, atau sebuah aliran gitu ya, aliran yang memang dikuasai oleh ya otoritarian, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan tapi bertindak secara otoriter ya. Nah, mungkin terminologi ini digagas oleh IWPI untuk membuktikan bahwa ternyata 3 kekuasaan itu yang harusnya tidak boleh menikah, harusnya masing-masing berdiri sendiri nih Pak Awan. Ini nggak boleh nikahkan itu. Ya, nggak boleh dicampur adukan. Jadi lembaganya harus betul-betul independen. Tidak boleh saling mengintervensi dan tidak dapat diintervensi. Nah, mungkin yang dimaksud tadi oleh IWPI itu ternyata dalam praktek, ya kan, ketiga lembaga ini sudah bercampur dan saling mengintervensi, ya, demi mencapai tujuan tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan mazhab otoritarian tadi. Ya, jadi mazhab yang kemudian melaksanakan kekuasaan itu berdasarkan otoritas yang dimiliki, ya, tidak secara normatif, tapi sudah secara bercampur aduk dan bukan lagi mengedepankan tujuan daripada kekuasaan itu sendiri, tapi sudah bercampur aduk untuk mencapai tujuan penguasanya, ya, bukan tujuan dari lembaga itu dibentuk. Misalnya lembaga legislatif itu dibentuk itu kan untuk membuat peraturan. Jadi hukum itu ada bagi masyarakat, ya. Nah, jadi hukum itu dibuat untuk masyarakat, ya, untuk keamanan, ketertiban, kenyamanan, ya. Nah, begitu juga dengan eksekutif, ya, tujuannya menjalankan hukum itu supaya masyarakat makmur sejahtera, gitu ya. Nah, begitu juga dengan lembaga yudikatif, memberikan keadilan bagi warga masyarakat yang dizolimi. Nah, tapi ketika 3 lembaga ini sudah bercampur, nah maka tujuan daripada trias politika yang digagas oleh Montesquieu ini tidak lagi tercapai. Maka tidak ada manfaatnya 3 lembaga ini. Nah, itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Rinto tadi ya, karena sudah ada percampuran. Nah, percampuran itulah yang kemudian menjadi otoritarian ya atau
kekuasaan yang otoriter. Kenapa? Karena harusnya lembaga ini masing-masing itu harus bisa mengoreksi lembaga yang lain kalau salah. Nah, kalau ini tidak bisa mengoreksi, malah mendukung gitu ya. Iya, Nah, ini betul. yang luar biasa. Ini harusnya saling mengoreksi. Contoh misalnya, ya, legislatif membuat peraturan, ya. Nah, eksekutif itu harus bisa menjelaskan kepada masyarakat maksud daripada pembuat undang-undang itu seperti ini loh, naskah akademiknya. Jadi bukan Iya, diterapkan menjadi salah. Nah, kalau kenyataannya di dalam beberapa kasus kan penerapan hukumnya jadi salah gitu ya. iya, Nah, iya. padahal maksud pembuat undang-undang bukan begitu. Saya kasih contoh misalnya ya Pak Awan dan Pak Rinto ya. Nah, ini lembaga eksekutif dalam hal ini adalah DJP, Direktur Jenderal Pajak, ini nggak bisa membedakan antara jangka waktu pemeriksaan yang diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP dengan jangka waktu penerbitan SKP yang diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 11. KUP. Apa bedanya itu? Ya kan, mereka kan bilang ya nggak ada bedanya Pak, pokoknya kami bebas menerbitkan SKP dalam 5 tahun. Lah, Iya. kalau nggak ada bedanya, kenapa undang-undang itu mengatur dua pasal yang berbeda? Nah, pertanyaannya ini lembaga eksekutif paham nggak maksudnya pembuat undang-undang lembaga legislatif? Atau memang mereka paham tapi pura-pura tidak paham? Ya, nah jadi harusnya kalau mereka ingin menerapkan hukum dengan benar, tentunya mereka itu harus bisa memahami kenapa dua pasal ini dipisahkan. Kalau sama, tentu kan berbeda. Nah, Iya, kalau iya. berbeda harus diterapkan berbeda. Jadi jangka waktu pemeriksaan adalah satu hal, jangka waktu penerbitan ada hal yang lain. Ya. Nah, jangan dicampur artinya apa? Pemeriksaan boleh bebas, boleh 10 bulan, boleh 1 tahun, boleh 2 tahun. Yang penting kan belum 5 tahun, Pak. Loh, Iya. kenapa? Kan katanya menerbitkan SKP boleh dalam 5 tahun. Nah, itu norma yang berbeda. Ya, itu norma penerbitannya, bukan norma pemeriksaannya. Nah, Iya. Berarti di gini sini Pak Re, ini ya. sebentar Pak Re. Berarti gini Pak Re, ini kan yang sering masukkan ke saya Pak Re ya, itu kan Mm, warga masyarakat atau wajib pajak dalam hal ini, apabila peraturan tersebut sudah diundangkan, itu kita mm, harus tahu Pak Re. Kita harus ya, paham Pak Re. ya, Apalagi sekarang fungsi AR sudah tidak ada Pak sebagai penyuluh. Ada, memang ada lembaga penyuluh lagi di ini Pak, di kantor-kantor pajak gitu Pak. Nah, akhirnya kan seperti apa itu Pak Re? Peraturan sekian banyak, eksekutif saja tidak bisa menerjemahkan aturan yang sangat gampang. Tadi kan sangat gampang Pak, jangka waktu pemeriksaan dan jangka waktu penerbitan. Itu aja mereka bisa misleading. Apalagi masyarakat wajib pajak itu Pak Re. ya, betul Pak Rinto. Memang kita harus sepakat ya, di negara Indonesia yang adalah negara hukum, kita menganut atau mengadopsi teori fiksi. Artinya, setiap peraturan yang diundangkan, warga negara dianggap sudah tahu, Pak. Ya, nah itu memang teori fiksi yang harus kita akui. Tapi berkaitan dengan lembaga eksekutif tadi, tugasnya lembaga eksekutif itu adalah menerapkan peraturan dengan benar, Pak. Ya, ya. Katakanlah wajib pajak itu tidak paham, ya, nggak seperti Pak Awan dan Pak Rinto yang paham semua peraturan perpajakan misalnya. Tapi tentu masalahnya tidak menjadi lebih besar ketika lembaga eksekutif itu menerapkan hukum itu dengan benar, Pak. Itu masih lebih bisa membantu WP tentunya. Tapi Betul, sudah betul. WP-nya tidak paham, ditambah lagi Hah? lembaga eksekutif menerapkannya tidak dengan benar. Betul, Nah, ini juga tentunya menjadi 2-0 gitu ya, Pak ya. iya, Nah, iya, itu iya, yang iya. menjadi persoalan gitu, Pak. Nah, oleh karena itu, setidak-tidaknya kalau warga negara itu memang dituntut harus mengetahui semua peraturan yang sudah diundangkan dengan penerapan teori fiksi tadi, setidak-tidaknya lembaga eksekutif itu harus menerapkan peraturan itu atau hukum itu dengan benar, Pak. Jangan kemudian justru menafsirkannya sesuka hati, akhirnya apa? Terjadi multitafsir tadi. Ya, sampai sekarang pun pemeriksa pajak itu tidak bisa membedakan antara jangka waktu pemeriksaan dengan jangka Betul. waktu penerbitan. Ya, nah ini kan yang menjadi luar biasa, Pak. Pertanyaannya, Pak, apa maksud membuat undang-undang, Pak? Berapa banyak uang yang dianggarkan di situ, Pak, untuk membuat dua norma itu, Pak? Tapi Iya, tetap iya, iya. dianggap tidak bermakna, gitu. Iya, iya. Nah, hakim pun tidak bisa menjawab. Kenapa itu dipisahkan? Kenapa nggak digabung aja, Pak Rinto dan Pak Wan? Iya, iya. Ya kan? Dan kalau saya tanya di Komisi Yudisial, mereka nggak ada yang bisa jawab.
Mm. Kenapa? Karena pemahaman mereka adalah tadi tukang dan setengah filosofis, bukan murni filosofis, Pak. Kalau murni filosofis dia harus tahu kenapa dipisahkan. Gitu loh, Pak. Itu ada maksudnya, Pak. Iya, Ya. iya, iya. Jadi kurang Oke. lebih seperti itu, Pak. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, Pak. Ya, contoh-contoh yang lain Berarti yang temuannya bisa kita. IWPI tadi masuk akal Pak ya, dari data-data yang saya paparkan tadi, bahwa ini Pak, semua sudah terjadi percampuran ini menyebabkan terjadilah otoritarisme di bidang perpajakan itu Pak. Ya, saya harus mengatakan itu sudah terjadi, Pak. Ya, yang paling Oh, nyata-nyata, yang paling nyata-nyata terlihat adalah lembaga yudikatif, Pak, yang masih bisa diintervensi oke. oleh Kementerian Keuangan, Pak. Oke, ya, ya. Ya, Pak, ya itu sudah nyata-nyata diakui juga oleh mereka, Pak. Ya, Mm-mm. dan kenapa banyak advokat itu yang belum banyak masuk ke pengadilan pajak, Pak? Salah satunya karena masih ada intervensi Kementerian Keuangan. Ketika Hmm. Bapak mengajukan izin kuasa hukum itu kan PMK-nya PMK Peraturan Menteri Keuangan, Pak. Ya. Oh, iya, 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 betul Pak. Iya, Nah, iya, iya, itu iya. itu bentuk intervensi, Pak. Harusnya Iya, iya. Bapak cari ke Heeh. pengadilan manapun di Republik ini, Pak. Tidak ada peraturan menteri, Pak. Yang ada adalah peraturan ketua Undang-undang. pengadilan, gitu, Pak. Oh, Ya, sama dengan iya, 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 iya. bukan Heeh. peraturan menteri, Pak. Ya. Nah, kenapa? Karena pengadilan itu kan lembaga yang tadi saya bilang yudikatif, bebas, merdeka dan mandiri, Pak. Sementara Ya. menteri itu lembaga eksekutif, Pak. Mereka itu kan sudah menjajah lembaga yudikatif namanya, Pak. Nah, Iya, iya, iya. maka disitulah Pak Awan bentuk intervensinya. Ya, Ah, otoritariannya itu menjadi terlihat jelas di situ. Ya kan? oke. Makanya kalau Pak Rinto perhatikan, tidak semua hakim punya gelar SH, Pak. Iya, betul Pak. Iya. Ya Ada kan, Pak cuma ya? SE Pak ya. Iya, ya kan? Heeh. Apalagi kalau lulusan dari STAN, pasti belakangnya pakai AK gitu, Pak. Iya. Kan begitu, Heeh. ya kan? Nah, jadi Bapak jangan menuntut mereka semua harus SH gitu, Pak. Ya, kecuali di peradilan lain, Pak. Pasti SH. Iya, iya. Ya, contohnya peradilan umum, peradilan tun, peradilan agama, peradilan militer, Hmm. itu pasti SH, Pak. Hmm. Nggak ada yang Hmm. SE, Pak, di situ. Kalaupun SE itu Iya, ya mereka ya kan mungkin pernah kuliah SE lah, tapi harus kuliah SH lagi gitu iya, ya. iya, double degree Pak. Iya. Iya. Hmm. Nah, jadi itu bukti atau fakta Pak Rinto bahwa intervensi itu otoritariannya itu memang terlihat sangat jelas gitu ya. Iya, oke, siap. Di lembaga yudikatif ya, di lembaga eksekutif yang tadi saya katakan itu tadi adanya Hmm. dualisme salah satunya. Ya, Betul. dualisme ya di luar pengadilan mengatakan tunduk pada undang-undang administrasi perpajakan, di dalam pengadilan tidak mengaku. Kan begitu, Oh iya. Pak. Iya. Hmm. Kemudian yang paling heboh tadi yang saya katakan adalah PMK diterbitkan untuk mengukur kinerja, Pak. Wah, itu luar Hmm. biasa sekali. Artinya apa? Boleh dilanggar, silahkan aja. Hmm. Nah, kan? Hmm. Nah, ini yang tentunya Ya, ya. ya saya nggak berani katakan ini di kampus gitu ya, Pak. Ya, kecuali Iya, iya. yang sidang ngelawan Pak Rinto mungkin berani mengatakan itu di kampusnya gitu, Pak. Kalau saya Iya. belum berani gitu, Pak, mengatakannya. Oke. Ya. Udah jelas berarti Mas Awan. Mm-mm. Terlihat jelas Mas, otoritariannya sudah terlihat jelas menurut Pak Re, Mas Awan. Ya. Dan kalau Heeh. kalau kalau ada yang ingin mengatakan bahwa belum terlihat jelas, ya mari kita berdiskusi publik. Ya, siap. Ya, mari kita katakan seperti itu gitu ya. Nah, salah satu bentuk yang lainnya yang saya mau sharing juga ya. Contoh aja misalnya Pak Rinto dan Pak Awan daripada penerapan lembaga eksekutif yang menurut saya juga ini sudah terintervensi ya. Tapi tidak Hmm. sesuai dengan maksud dan tujuannya lembaga eksekutif di bidang perpajakan ini dibentuk ya. Contoh misalnya Ya. begini. Ketika seorang dosen yang mengajar di STAN, Bapak tahu STAN ya? Tahu Ya, Pak, sekolah Sekolah tinggi Tinggi administrasi Akuntansi Negara. Ya, akuntansi negara ya Pak. ya. Hmm. Ketika dosen di STAN itu Pak diminta oleh wajib pajak menjadi ahli di pengadilan pajak, maka Hmm. dipastikan dosen itu akan menolak Pak. Loh kenapa Hmm. Pak? Ya. Karena patut diduga dosennya sudah diintervensi, tidak boleh membantu wajib pajak. Nah, Waduh itu. bagi saya sebagai seorang ahli, tentunya ini tentu merupakan ya selain daripada pelanggaran apa namanya kebijakan pendidikan di Indonesia, Pak ya. Tapi juga menurut Hmm. saya ini tidaklah logis, Pak. Kenapa? Karena kan seorang dosen itu kan tugasnya itu kan membantu masyarakat mencari solusi, Pak. Ya. Iya. Nah, ketika dia diminta oleh wajib pajak, harusnya kan tidak ada masalah, Pak.
Tidak perlu kemudian Kemenkyu mengintervensi. Anda diminta oleh siapa? Ya, Iya, iya, iya. Anda diminta oleh kuasa hukum Pak Fungsiawan, wah jangan. Itu Jangan, nggak bisa jangan. itu. Tidak bisa. Harusnya kan dia netral gitu loh Pak ya. Ini Anda diminta oleh siapa misalnya? Oleh Pak Rinto misalnya, ya kan PT XYZ misalnya. Oh nggak bisa, nanti melemahkan tergugat atau terbanding, memojokkan Direktur Jenderal Pajak. Ya kan nggak perlu berpikir begitu, karena yang diminta itu kan keilmuannya Pak. Ya kan? Ya. Nah kalau saya diminta oleh DJP, sepanjang memang saya bisa bantu ya saya harus lakukan Pak. Saya nggak perlu pusing siapa yang meminta gitu loh Pak. Ya, ya, Kalau betul, Pak. kemudian yang meminta aja dipersoalkan, lalu apa gunanya lembaga eksekutif Pak? Lembaga eksekutif itu kan Ya. menerapkan hukum Pak. Ya kan ya. Nah kalau ada WP bersurat, coba aja nanti Bapak atau Pak Rinto, Pak Awan nanti bersurat aja ke STAN, minta ahli. Nah saya pastikan nggak dijawab Pak. Ya kan? Coba aja minta ahli ya kan untuk membantu Pak Rinto di pengadilan pajak. Ya, kemungkinan besar akan dipersoalkan seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya, Pak. Harusnya kan tidak perlu terjadi, Pak. Oke, Ya, oke. tidak. Ya, jadi dari manapun, bukan hanya dari STAN, Pak, dari kampus manapun kalau diminta ya dan memang ada wajib pajak yang membutuhkan dalam rangka membuat terang suatu perkara di pengadilan pajak, harusnya bagi saya itu bukan masalah dan itu bisa diberikan atau dilaksanakan gitu. Tidak perlu mempersoalkan siapa yang minta atau mewakili siapa gitu loh, Pak. Iya, iya. Nah, itu salah satu bentuk dari lembaga eksekutif yang sebenarnya dibentuk bukan untuk menjalankan maksud yang sebenarnya dari awal gitu ya, Pak. Karena sudah terbelenggu gitu loh, Pak. Oke. Begitu, Pak Awan ya. Siap. Pak Rinto. Oke, luar biasa pemaparan dari ahli hukum pajak kita ya, Bapak Rey. Oke, dari Pak Rinto ada tambahan lagi, Pak? Sudah cukup jelas, Mas Awan. Jadi menurut Pak Ari tadi sudah terlihat jelas malah, Mas. Otoritariannya di dunia perpajakan ini, Mas Awan. Oke, luar biasa ya. Terima kasih buat IWPI, terima kasih buat Pak Rey sudah membuat terang benderang kepada kita semua ya. Semoga Dan kita ini, Mas Awan, disclaimer-nya kita berani diskusi publik ya dengan pihak-pihak yang akan mengcounter podcast kita kali ini, itu Mas Awan. Oke, siap Pak. Ya. Jadi kita mengundang juga ya kepada siapapun teman-teman dari DJP atau Kementerian Keuangan atau siapapun ya, silakan untuk mengcounter dan kita siap untuk diskusi publik ya. Kita sediakan ruang dan waktunya dan tempatnya untuk teman-teman untuk diskusi publik ya. Silakan hubungi ke IWPI ya, ke Pak Rinto ya, jangan ke saya ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rey, terima kasih Pak Ya. Rinto. Kita berharap semoga negara bisa lebih baik ya. Semoga tiga lembaga ini bisa menjadi lembaga saling mengkoreksi ya, bukan saling melindungi di masa depan. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi Pak Rey dan Ya. Pak Rinto. Ya. Terima kasih Pak Ya, Wan. sama-sama. Terima kasih Sama-sama. Pak Rinto ya.